Esensi haji adalah Arafah. Puncaknya membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-9 jamaah haji wukuf di Arafah, kemudian lanjut mabit di Musdalifah, kemudian lanjut kembali lagi ke Mina untuk melempar jumroh Wusta, Ula dan Aqabah, kemudian ke Makkah Al-Mukarramah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Esensinya adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan kita jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu diri kita, dan inilah yang dikenal dengan Aqabah. Dikenal dengan Aqabah. Nafsu duniawi, nafsu untuk berbuat maksiat, itulah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang ke Musdalifah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita kembali lagi ke Mina untuk melempar jumrah, mulai sadar kita selama ini membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai menemukan penyebabnya, bahwa yang membuat kita jauh dari Allah adalah nafsu, dosa dan maksiat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Kemudian jamaah haji kembali ke Mina untuk melempar jumrah. Ia lempar jumrah. Kemudian ketika akan melempar jumrah, ia membaca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Maka lepaslah semua sebab-sebab yang menjadikan ia sebelumnya jauh dari Allah. Dengan lentaran jumrohnya itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjanji kepada Allah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah saudara kita yang sedang berhaji, setelah mereka melempar jumrah, kemudian mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, sejak hari ini aku pasrahkan diriku. Aku pasrahkan diriku untuk lebih dekat denganmu. Aku bersaksi menghadapkan diriku kepadamu, penguasa langit dan bumi, penguasa semesta alam. Aku berjanji, Ya Allah, sungguh seluruh solatku, ibadahku, manasikku, hidupku, bahkan matiku, bila pun kau wafatkan aku di tempat ini, di tanah haram, aku berjanji, Ya Allah, akan menjadi muslim yang baik, tidak pernah menyekutukanmu sejak detik ini. Aku pasrahkan hidupku untuk menjadi muslim yang patuh kepadamu. Maka saat pulang saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, ia kembali ke tempat asalnya, kembali ke negeri asalnya. Hilanglah sifat-sifat buruknya, berganti dengan sifat yang baik. Sifat yang baik, dia akan lahir. Sifat yang buruk menjadi syirna. Dan inilah yang disebut dengan birrun. Melekat kepada dirinya disebut dengan mabrurun. Maka disebutlah oleh Nabi, Al-hajju mabrur, laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Haji yang bisa merubah pelakunya menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, mempertahankan itu sampai ia wafat, maka tidak ada pahala yang setimpal balasannya, ma'asyiral muslimin, kecuali Allah siapkan baginya surga, dipanggil dengan panggilan yang indah di akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita mendoakan semoga Allah menjadikan semua saudara kita yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia, semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Hadirin, yang kedua, Allah Maha mengetahui, Allah memahami, Allah mengerti. Ada sebagian hamba yang belum mampu, bahkan belum mendapati kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, untuk berangkat ke tanah suci. Maka Allah berikan kesempatan yang kedua, yang berbeda caranya tapi sama esensinya. Bahkan ibadahnya pun disebut juga dengan ibadah yang serupa, yaitu kurban. Maka disebutlah ibadah kedua dengan ibadah kurban al-udhiyah. Nama lainnya adalah kurban, bahkan diserupakan isinya esensinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jika yang di Mekah sana mengenakan pakaian ihram, lembaran seperti kain kafan, diberikan penguatan, wahai, dengan mengenakan pakaian ihram engkau muhrim, engkau tinggalkan yang haram, engkau jauhi yang dilarang. Jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu, karena Allah berkenan akan mengampuni seluruh dosa-dosamu yang melekat pada tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang berhaji kemudian berkomitmen sejak detik itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkurban, yang tidak menunaikan haji tapi dia menunaikan ibadah kurban, ia menyiapkan hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, jika ada di antara kalian yang berkurban, maka ketika memasuki awal Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, jangan potong rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya, jangan potong kuku yang melekat pada seluruh jemari tangan dan kakinya. Apa yang diinginkan oleh Nabi? Agar yang berkurban mendapatkan kesamaan dengan orang-orang yang sedang mengenakan pakaian ihram, agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Karena itulah, ketika yang mengenakan pakaian ihram selesai wukuf di Arafah, kemudian dia ke Mina, kemudian dia berkata ketika melempar jumrah, Bismillahi Allahu Akbar. Bukankah yang akan menyembelih hewan kurban, ketika akan memotong kurban dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar? Ucapan yang sama dengan saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Bukankah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, orang yang berkurban itu setelah disembelih hewan kurbannya menghadap ia ke arah kiblat, kemudian bermunajat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mohonkan kalimat yang sama dengan kalimat orang yang menunaikan ibadah haji. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika yang berhaji melempar jumrah, kemudian dia merasakan kekurangan dirinya, maka kita yang berkurban, saat kita menyembelih, kita merasakan apa esensi dari sembelihan kurban kita. Kita merasakan apa sesungguhnya sifat hewan yang melekat dalam diri ini, yang menjadikan kita jauh dari Allah. Sifat hewani yang diwakilkan oleh nafsu. Lawan nafsu adalah takwa. Dan dalam Quran, nafsu digambarkan dengan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang hari-harinya dan hidupnya melekat dalam dirinya sifat takwa. Diminta sholat, dia segera sholat. Diminta infak, dia segera berinfak. Diminta baca Quran, dia baca Quran. Allah perintahkan dia puasa, dia berpuasa. Allah perintahkan berhaji, dia berhaji. Melekat dalam dirinya takwa. Tapi ada yang juga melekat sifat fujur dalam diri kita, yang menghambat kita untuk gemar menunaikan sholat, yang menghambat kita untuk berinfak, menghambat kita bahkan untuk semangat belajar mengaji, baca Quran. Itulah sifat hewani. Bahkan dalam Quran Allah gambarkan karakter ini. Ketika ada pada diri manusia, dia bisa lebih buruk daripada binatang ternak. Sapi hewan, ma'asyiral muslimin, ia hanya makan rumput. Tapi ada manusia yang dia mau makan aspal. Ada manusia yang dia mau makan harta yang haram. Ada manusia yang mau makan batu, makan gunung, makan emas, makan harta anak yatim. Bahkan ada yang mau saling membunuh hanya untuk memperebutkan emas, harta, jabatan, dan tahta. Ma'asyiral muslimin, itulah sifat-sifat hewani. Maka saat hewan itu disembelih,
Bayangkan dengan mengalirnya darah hewan kurban. Disitulah kita bertekad pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba bertekad, hamba berjanji padamu untuk meninggalkan sifat-sifat hewani yang ada dalam diri hamba. Meninggalkan perbuatan-perbuatan hewani. Jika yang berhaji mendapatkan takwa, maka yang berkurban lewat hewan kurbannya pun mendapatkan takwa. Mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, yang ketiga, ya Allah, hamba belum mampu berhaji, hamba belum mampu berkurban ya Allah. Maka Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bila ada yang belum mampu untuk berhaji, belum mampu untuk berkurban, maka Nabi perintahkan kepada kita, saat saudara kita wukuf di Arafah di hari ke-9 Zulhijjah, maka yang tidak berhaji, kita disunnahkan untuk puasa sunnah Arafah. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin, saat wukuf di hari ke-9 yang belum sempat, maka kita yang belum sempat untuk berhaji, kita puasa Arafah di hari yang ke-9. Kita yang berpuasa puasa Arafah, kita ikuti sebagaimana saudara kita yang wukuf di Arafah. Kita puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, menahan nafsu syahwat kita, tapi puasa Arafah kita juga kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri, untuk mengenali diri, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang wukuf di Arafah menangis memohon rahmat Allah, kita pun yang ada di negeri Indonesia, kita pun juga menangis mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan saya selama ini jauh dari Allah? Kita bermuhasabah diri. Orang sebelum azan sudah siap-siap ke masjid. Saya bahkan tempat dekat dengan masjid, dekat dengan masjid sudah selesai waktu sholat dan akan berganti waktu, belum juga ada sentuhan dalam jiwa. Ada anak kecil usia 7-8 tahun hafal Quran. Ada yang matanya tidak bisa melihat, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran. Allah berikan saya usia 30 tahun, 40 tahun, 50 bahkan 60 tahun. Bahkan untuk membaca Quran kita pun menjadi terasa berat. Kita bermuhasabah diri saat hari Arafah. Kita berkontemplasi diri. Masyaallah muslimin, dengan puasa diri menjadi tenang. Dengan puasa kita menjadi dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa juga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Inilah 3 jalan cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Haji bagi yang mampu, kemudian kurban bagi yang mampu, dan kita tunaikan ibadah puasa di hari Arafah. Hari ini kita masih masuki bulan Zulhijjah. 4 hari ini hari nahar, 3 hari ke depan hari tasyrik. Kita perbanyak takbir, tahmid dan tahlil mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat kita pada Allah, makin cinta kita pada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah ridho pada kita semua. Allah ridho, kemudian Allah ringankan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah panggil kita dengan panggilan terbaik, husnul khotimah di akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.